Untuk tenaga guru menggunakan map merah, untuk tenaga kesehatan menggunakan map kuning, dan untuk tenaga teknis menggunakan map biru. Pendaftaran 1 sampai 20 Oktober 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua. Dan ini informasi penting dan admin baru dapatkan hari ini, teman-teman ya, informasinya. Nah, informasinya yaitu kurang lebih seperti cuplikan video yang teman-teman lihat, yaitu adanya berkas fisik ya. Adanya berkas fisik yang harus dikirimkan oleh peserta P3K. Apakah semua instansi seperti itu? Tidak, teman-teman ya. Namun yang perlu teman-teman pahami, nah kalau mendaftar di suatu instansi atau di OPD begitu, nah perhatikan baik-baik apakah ada permintaan berkas fisik. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut ke informasi intinya. Namun sebelum itu, jika ada suara-suara berisik, teman-teman ya, mohon diabaikan saja. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Nah, informasinya kita mendapatkan dari salah satu pemerintah daerah, teman-teman ya. Salah satu pemerintah daerah. Oke, nah yang kami dapatkan itu informasinya dari pemerintah Kabupaten Samosir terkait pengumuman tentang penerimaan calon aparatur sipil negara, formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Samosir tahun anggaran 2024. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya teman atau berada di Samosir ya, semoga lagi menonton, silahkan diperhatikan baik-baik terkait hal ini, karena di Samosir itu ada ternyata pengiriman berkas fisik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini ada persyaratan formasi P3K tenaga guru, kesehatan dan teknis. Oke, teman-teman ya. Dan di sini ada kartu tanda penduduk, tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan dan seterusnya, teman-teman ya. Ini sudah sering kali kita bahas. Pastinya teman-teman juga sudah tahu. Nah, di sini ada juga surat ya berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Polri, dilampirkan setelah lulus seleksi penerimaan. Nah, itu nanti ya. Terus ini juga nanti setelah lulus seleksi dilampirkan. Surat keterangan tidak mengkonsumsi, oke. Memiliki kualifikasi pendidikan. Nah, di sini poin 14, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi kalau jabatan minta S1 ya silahkan yang diupload S1. Memiliki sertifikat pendidik guru yang masih aktif sesuai dengan jabatan yang dilamar kalau mau mendaftar menggunakan Serdik. Terdaftar pada Dapodi Kementerian Kemendikbudristek ya. Terus ada STR yang masih aktif. Ingat ya, STR yang masih aktif. Oke, kita lanjut. Terdaftar pada SIS-DMK Kementerian Kesehatan. Nah, ini untuk nakes. Nah, kriteria pelamar. Nah, ini teman-teman pastinya sudah tahu kriteria pelamar tenaga guru. Ini kriteria untuk tenaga kesehatan dan teknis. Oke, di sini kita lihat dulu. THK2 yakni pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database XTHK2 pada Badan Kepegawaian Negara dan masih aktif bekerja. Jadi kalau misalnya di XTHK2 tapi tidak aktif, itu tidak termasuk kriteria yang dimaksud di sini, teman-teman ya. Terus ada non-ASN di instansi daerah. Pegawai yang terdaftar dalam database tenaga non-ASN pada BKN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Terus non-ASN atau pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus. Nah, ini yang tidak masuk dalam database, tapi mereka juga ada dalam instansi pemerintah. Nah, ini tata cara pendaftarannya. Nah, ini yang teman-teman harus pahami juga. Nah, di sini dia itu harus ditulis tangan surat lamarannya ya. Nah, kita nanti lihat contohnya. Ini ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani sendiri oleh pelamar. Terus di sini diminta di print out tanda bukti atau nomor registrasi pada pendaftaran online. Nah, yang mana ini? Nah, ini ketika teman-teman sudah menyelesaikan, sudah resume ya. Ini sudah ada. Kartu pendaftaran bagi non-ASN yang terdaftar pada database BKN. Nah, ini ada juga kartu pendaftaran dari database. Ini bagi yang masuk ya dalam database.
Terus kartu ujian bagi STHK2. Nah, ini kalau yang THK2 pastinya punya ya. Surat pernyataan 5 poin, pas foto terbaru, ini ukurannya 3 kali 4, ada 1 lembar. Foto kopi KTP yang masih berlaku, fotokopi sah ijazah. Nah, ini di fotokopi ya. Terus sertifikat atau tangkapan layar. Nah, ini ada screenshot ya dari PD Dikti atau Ban PT terkait akreditasi perguruan tinggi atau program studi. Jadi ini boleh salah satunya teman-teman ya. Bisa sertifikatnya, bisa juga hasil screenshotnya ya. Baik akreditasi perguruan tingginya maupun prodinya. Pelamar saat kelulusan ya, pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan tertulis pada ijazah D3, D4, dan S1. Fotokopi sah. Nah, ini fotokopi sah SK bekerja minimal 2 tahun sebagai pegawai non-ASN di lingkup instansi pemerintah Kabupaten Samosir yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Ada surat juga keterangan aktif bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Fotokopi STR yang masih berlaku pastinya. Tangkapan layar telah terdaftar pada SIS-DMK. Terus ada fotokopi sah sertifikat pendidik untuk guru pastinya ya, yang masih aktif. Tangkapan layar telah terdaftar di Dapodik juga. Nah, ini banyak sekali teman-teman ya. Ada Dapodik, ada Serdik jika yang memiliki Serdik, ada apa namanya tadi, akreditasi. Nah, ini tata cara pengesahan STTB-nya atau ijazahnya. Pengesahan fotokopi ijazah surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan. Fotokopi ijazah dan transkrip dari perguruan tinggi negeri dilegalisir oleh dekan. Jadi ini ijazahnya fotokopi ijazahnya harus dilegalisir teman-teman ya. Harus dilegalisir. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai dari perguruan tinggi swasta atau PTS dilegalisir juga. Pengesahan atau legalisir ijazah STTB tersebut di atas harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Nah, di sini terkait dokumen-dokumen tersebut, di sini kita bisa lihat. Nah, ini dokumen surat lamar dan seterusnya ya, pas foto ukurannya berapa. Nah, ini. Oke. Nah, ini tata cara terkait dokumen tersebut ya. Kita lihat dokumen lamaran diantar langsung ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Samosir. Diantar langsung teman-teman ya. Luar biasa. Tahap pertama pengiriman pengantaran berkasnya itu tanggal 1 sampai 24 Oktober, pastinya pada jam kerja. Tahap kedua itu dimulainya tanggal 17 sampai tanggal 31. Jadi yang sekarang sudah mendaftar ya, ini siap-siap teman-teman ya. Jadi untuk Kabupaten Samosir itu ada berkas fisik. Ada berkas fisik dan ini mapnya juga teman-teman ya, harus diingat. Guru merah, kesehatan kuning, dan teknis biru. Nah, selanjutnya ada juga pertanyaan bagaimana dengan kami yang ijazah SMA begitu. Nah, kami misalnya supir, CS, dan seterusnya teman-teman ya. Kan itu tidak masuk dalam pendataan ya. Nah, maka ada kebijakan dari Mempan, teman-teman ya. Nah, terkait teman-teman yang bekerja seperti itu dengan jabatan seperti itu. Nah, itu masuknya di sini. Ya, oke. Kita lihat dulu di bagian teknis. Mana teknis? Mana kita lihat. Nah, ini. Rincian formasi P3K tenaga teknis serta lokasi penempatannya. Lokasi penempatan ya. Jadi ini nanti kalau lulus di sini teman-teman ya. Nah, admin di sini cari yang SMA. Nah, ini. Jadi teman-teman ya. Jadi teman-teman yang berijazah SMA, yang CS dan seterusnya ya. Oke, atau supir. Nah, dia itu masuknya di sini, di operator layanan operasional. Menggunakan ijazah SMK atau persamaan, SLTA paket C atau SLTA. Ini ya. Nah, ini. Dia masuk di sini teman-teman ya. Jadi di sini tidak disebutkan terkait jabatan supir, jabatan CS itu tidak. Jelas teman-teman ya, itu tidak ada yang seperti itu. Jadi buat teman-teman yang berijazah SMA, itu maksudnya di layanan seperti ini, operator layanan operasional begitu, atau pengadministrasi ya, ada juga jabatan pengadministrasi. Kita cari coba. Nah, ini
Contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi pengadministrasi perkantoran SLTA. Jadi ini kalau pengadministrasi perkantoran ini TU juga masuk ya. TU juga masuk di sini, atau operator sekolah juga masuk di sini sebagai pengadministrasi perkantoran. Ini ya, ijazah SLTA. Oke, jadi ini ya. Di sini tidak ada istilah jabatan operator sekolah. Nah, dia itu pengadministrasi perkantoran seperti itu. Pengelola layanan operasional. Nah, tapi lihat juga teman-teman ya. Nah, ini kan ada juga nih pengelola layanan operasional, ini untuk D3, ada juga ya. Tapi cari yang SMA begitu. Ini kan ada teman-teman ya. Pengelola umum operasional. Nah, terkait surat untuk Samosir ya, Kabupaten Samosir. Nah, ini teman-teman ya, contohnya, namun ingat ini ditulis tangan. Ya, ini ditulis tangan. Perhatikan baik-baik. Oke. Ini Materai ya. Di sini dia katanya Materai. Ini surat pernyataan Materai juga. Nah, ini teman-teman ya. Cuma ada 2 surat yang dilampirkan di sini. Jadi buat teman-teman yang ada di Kabupaten Samosir, sekali lagi admin ingatkan, ini ada pengiriman berkas, dan buat teman-teman itu yang berijazah SMA, dimanapun instansi yang dipilih, itu dia masuknya di layanan pengelola umum operasional, seperti itu ya. Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.